Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Hadratul muhtaramin wal muhibbin, adik-adik remaja Masjid Qonitat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kamus kajian muslim, kajian muslim muslimat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswah kita, panutan kita, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai, boleh request ini duduknya sebelah sini saja biar lebih enak. Iya, kalau mengering ini katanya ya. Iya. Nggih. Oke. Nah, begitu kan kelihatan. Nggih, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian kita pada malam hari ini kita mulai bersama dengan baca Al-Fatihah. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ulama'il 'amilin wa musannifil mukhlisin, khasatan muallif hadzal kitab Syekh Salim bin Sumair, nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa masyayikhi wa talamidhi. Syai'un minallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tayyib. Masih bersama Syekh Salim bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Terakhir kita sampai bab syarat menjadi makmum, sudah selesai. Nomor 5. Tayyib. Kita baca ulang. Ngoten nggih. Faslun. Syurutul qudwati ahada asyara. Alla ya'lama budlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi
wa alla ya'taqida wujuba qadaiha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wa ay ya'lama intiqalati imamihi wa ay yajtami'a fi masjidin aw salasi mi'ati dhira'in taqriban wa ay yanwiya al qudwata awil jama'ata wa ay yatawafaqa nazmu salataihima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah wa ayyutabi'ahu. Iya, kemarin kita sudah membahas setengah dari pasal ini, yakni syarat-syarat makmum atau salat berjamaah, syarat berjamaah gitu ya. Yang pertama kemarin apa? Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadatin au ghairihi. Apa? Ahsanti. Tidak mengetahui atau meyakini batalnya sholat imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. Yang pertama, jadi kalau mengetahui bahwa imamnya itu ternyata berhadas, maka tidak sah bermakmum padanya. Berarti sholat jamaahnya juga tidak sah. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qadaiha alaihi. Apa? Tidak meyakini bahwa imam wajib mengqadha sholat tersebut. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Artinya seorang imam tidak sedang menjadi makmum. Jadi harus jeling ya. Kemarin kita jelaskan posisi makmum di mana. Yang jelas kalau orang yang berilmu sudah pernah belajar tahu. Oh iya, imam itu posisinya di sebelah kiri makmum kalaupun berdua. Kebetulan kemarin saya sendiri mengalami keadaan yang sama. Ini kesalahan saya, jangan diulang ya. Kebetulan saya sholat imam masbuk ya, kebetulan di belakang, kemudian ada seseorang datang, itu saya sudah mau rukuk, itu rakaat terakhir menepuk pundak saya, langsung berdirinya di kiri saya. Arep ngeret kok ya wis rukuk begitu kan ya, sempat membuat saya tidak khusyuk, tak geret. Harusnya kan kalau model seperti itu segera dipindah sebelah kanan. Sementara sebelah kanan saya masih ada orang. Kalau seperti itu ya berarti sama-sama geser. Saya geser ke kiri, makmumnya geser sebelah kanan. Harusnya seperti itu. Cuman karena posisi sudah kita rukuk ngadeg, wah ya maka ya bismillah gitu ya. Ini sebenarnya bisa ketika iktidal misalnya. Cuman terkadang mikir juga yang digeret ini nanti bisa ndak digeret. Jangan-jangan malah ngopo to iki ngono, malah ngejak padu ya. Itu yang ketiga. Jadi itu pengalaman karena waktu itu refleks saya kurang bagus, jadi tetap saya lanjutkan sampai karena rakaat terakhir juga. Untuk yang keempat,
Wala ummiyan apa? Ya, seorang imam tidak ummi. Ummi itu apa? Buta huruf Al-Quran atau tidak bisa baca Al-Quran atau tidak fasih bacaan Al-Qurannya. Kalau kasus seperti itu kemarin juga sudah kita sampaikan, tergantung untuk kondisinya. Nah, kita datang pada suatu tempat tiba-tiba, kita sudah ikut sholat, ternyata bacaannya imam kok kacau. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah kita membatalkan terus pergi begitu saja atau nunggu sholatnya selesai baru sholat sendiri atau bagaimana kemarin? Tetap dilanjut sholatnya, karena dalam mazhab Syafi'iyah itu ada dua qaul yang paling yang muktamad, yang kuat adalah syah dan tidaknya sholat itu bi'tiqadil makmum. Jadi kalau menurut makmumnya itu tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang kedua bi'tiqadil imam. Kalau menurut imamnya itu sah karena memang bisanya seperti itu. Tidak ada yang lain, dia sudah berusaha tapi bisanya seperti itu, maka ya bismillah, insyaallah tidak apa-apa. Jadi tidak perlu terlalu kaku-kaku di dalam berjamaah. Nanti insyaallah sholat kita sah. Terkait dengan tanggung jawab rusaknya bacaan itu ditanggung oleh imamnya, begitu ya. Ditanggung oleh imamnya bagaimana? Misalkan hanya menuruti ego, atau aku itu dhewe nang kene, aku melok mbangun, aku kudu dadi imam nang kene, misalkan seperti itu. Padahal dari segi bacaan tidak mumpuni. Maka yang seperti itu wallahu a'lam bishawab, itu nanti tanggungannya dengan Allah. Yang selanjutnya wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi. Artinya makmum tidak lebih mengedepankan tempat berdirinya imam. Jadi tidak boleh makmum itu berada di depan imam. Yang jadi patokan apa kemarin? Tungkaun. Tungkak ya. Apa bahasa Indonesianya apa tungkak? Tumit ya, tumitnya. Jangan sampai tumitnya itu berada di depan tumitnya imam. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah itu posisi berjamaah jika dua orang tetap di samping kanannya makmum di sebelah kanan, imam sebelah kiri, cuman agak ke belakang, minimal tungkaknya itu di belakang tungkaknya imam. Sejajar bagaimana? Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya makruh, karena khawatir apa tadi? Tungkaknya tadi atau tumitnya itu lebih depan daripada imamnya. Kalau dalam posisi duduk maka yang jadi patokan adalah mana? Pinggangnya. Termasuk kemarin sudah kita praktekkan bersama bagaimana kalau makmum satu terus datang kedua, ketiga, sampai ketika semua shaf sudah terisi kemudian datang satu orang dia tidak mendapatkan shaf, karena shaf itu termasuk kesempurnaan sholat, gitu ya, fadilahnya besar sekali. Jika dalam pengaturan shaf saja tidak pas, maka untuk jamaahnya ya tidak mendapatkan fadilah atau fadilah jamaahnya berkurang. Makanya catatan untuk dalam penataan shaf, nah itu perlu yang lurus, sejajar, dan disunahkan untuk rapat. Yang mana aturan rapatnya itu adalah minimal batas luar tubuh, lengannya. Bukan kalau kaki bisa rapat alhamdulillah, tapi kalaupun tidak apa-apa, yang penting tangan itu sunnah.
dan dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya sunnah. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin itu dikatakan bahwa salah satu kesunahan yang sering dilupakan adalah mengatur shaf, lurusnya, kerapatannya dan lain sebagainya. Ya, itu kemarin untuk beberapa ukuran sudah kita sampaikan juga, termasuk tadi yang datang belakangan dia tidak mendapatkan shaf. Ya, tidak mendapatkan shaf itu disunnahkan untuk menarik, bahwasanya menarik secara halus apa? Mengajak barisan yang depannya ke belakang dengan beberapa catatan. Satu, shaf yang di depan itu lebih dari dua orang. Kok nek gur wong loro tok tarik siji, ngarep siji, mburi loro. Misalkan salate nang gang sempit gitu misalkan. Yang kedua, diusahakan menariknya dalam keadaan berdiri. Mergo nek lungguh kangelan tidak kesot-kesot ngoten nggih. Yang ketiga, posisi menarik itu makmum sudah takbir terlebih dahulu. Nggih. Wis takbir sik lagi narik. Makanya jarak antara shaf depan dan shaf belakang itu tidak lebih dari 3 dhira'. Tahu 3 dhira', 1 dhira' itu kira-kira berapa senti? Kurang lebih. Ada beberapa perbedaan untuk ukurannya. Kalau yang mudah diingat itu 61 cm 1 dhira'nya. Berarti sekitar 180. Benar. 6 kali 3 berapa? 180 ya? Nah, 180 cm, sehingga ketika menarik itu tidak terlalu jauh. Bayangkan kalau terlalu jauh dadak melayu maju sik, berarti Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar kan dia sudah menjadi keluarga jamaah dan dia baru berhak menarik. Oke, jadi sebelum menarik itu harus takbir terlebih dahulu. Catatan yang keempat apa kemarin? Yang ditarik hendaknya tahu tentang ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya ditarik mundur malah bingungi. Apa toh? Aku kok malah jak mundur. Ya, misalkan seperti itu. Jadi tahu ilmunya. Terus narike ya sing sopan. Kebetulan kemarin saya pernah ditarik seperti itu. Sing narik siapa ya kemarin itu? Dudu Mas Zaki, bukan? Di belakang. Kalau enggak Mas Yaki, Mas Bintang narik enggak? Kalau enggak Mas siapa ya? Apa yang dari Mas Wahyu, dari pernah belum lama ini saya terlambat ditarik ke belakang begitu. Mas Bintang bukan? Bukan ya? Ditarik ke satu, nariknya itu ugal-ugalan, tapi ngene ngono ya. Narik yang nomor 2 dia belum takbir, maka saya tidak punya kewajiban untuk mengikuti ajakan dia. Yang ketiga, saya mau mundur sudah ancang-ancang, mungkin dia belum tahu. Saya mau mundur, ternyata dari sebelah sana kelihatan ada sosok yang datang. Maka saya tidak jadi mundur ke belakang. Begitu ya. Jadi menarik itu paling tidak dia yakin bahwa setelah ini tidak ada orang yang datang. Wis terakhir dewe misalnya. Wah, misalnya terakhir dewe biasanya Mas Budi misalnya. Lah Mas Budi wis enek, berarti kira-kira ki mburi wis ora enek nah. Maka dia baru boleh narik. Sebaiknya memang posisi yang pinggir kalau bisa. Kenapa posisi yang pinggir? Kalau di tengah ditarik itu kan yang kosong di tengah, maka memenuhi softnya nanti harus banyak yang bergerak, terutama di masjid kita ya, karena lebih lebar. Misalkan yang ditarik di tengah itu nanti yuk dari kanan kabeh yuk satu langkah samping kiri jalan dadak tung dadi sak berat obah kabeh. Kalau di pinggir kan enggak ya, diusahakan yang pinggir meskipun tengah juga boleh, cuman tadi menimbang kemaslahatannya. Lah nanti bagaimana kalau sudah ditarik ke belakang tiba-tiba ada yang datang,
maka dia maju lagi, gitu ya. Itu juga salah satu kesunahan di dalam mengatur shaf. Oke, kemarin sampai itu ya, 5 ya. Yang keenam, wa ayya'lama intiqalati imamihi, dan hendaknya makmum mengetahui gerak-gerik perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Hendaknya makmum mengetahui gerak-gerik imam atau perpindahan gerakan imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, kata mengetahui ini, ya'lama ini, mengetahui ini ada beberapa martabat ya, atau tingkatan. Yang martabat pertama adalah dengan melihat imam langsung. Jadi ngerti imame langsung, ketok imame. Nggih. Martabat atau tingkatan yang kedua adalah dengan melihat orang yang melihat makmum. Ya, jadi ndelok, oh misalnya sapa mburi dhewe kan ra ketok makmum. Ra ketok imame. Nah, maka melihat orang yang melihat imam mutasil itu masih diperbolehkan. Oke. Yang selanjutnya adalah mengetahui itu selain dengan melihat adalah dengan suara, mengetahui lewat suara. Contohnya yang putri kan tidak lihat kan, tidak lihat orang yang di depannya. Maka dengan mendengarkan suara imam. Yang kedua, yang selanjutnya, kalau suara imam tidak terdengar, maka suara nek wong dhisik ngarani Bilal, muroki, namanya muroki, atau sering juga disebut mubaligh. Kalau di Mekah itu pernah beberapa kali dengar siaran nih, lihat siarannya. Yang kedua, kalau di Masjid Istiqlal atau di masjid-masjid besar biasa, misalkan imamnya Allahu Akbar, enek muroki nang mburi Allahu Akbar. Ya, pernah dengar? Muroki namanya, atau mubaligh, penyampai suara. Itu dilakukan ketika memang jamaahnya banyak, yang kemungkinan kalau hanya mengandalkan suaranya imam maka nanti tidak terdengar sampai belakang. Apalagi yang terpisah, tersekat seperti ini, maka muroki diperlukan. Apalagi kalau misalkan di sini terjadi mati lampu ndelalah imamnya suaranya rapati banter Allahu Akbar, kan kok kene ora ngerti grutuk ngopo kae rukuk apa sujud apa ngopo ora ngerti kan. Lah maka salah satu makmum dia harus berinisiatif menjadi muroki atau mubaligh sing ngabani. Dengan catatan seorang muroki atau mubaligh itu di dalam ia mengucapkan takbir, itu diniati zikir. Kalau diniati selain itu maka sholatnya menjadi tidak sah, karena dia mengatakan sesuatu di luar bacaan sholat, gitu ya. Diniati zikir. Atau kalau tidak, murokinya itu justru malah tidak sholat sekalian, dadi sing ngopo-ngopo, memberi aba-aba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia diam saja, duduk ataupun berdiri sambil mengamati jamaah. Itu juga bisa. Itu pentingnya muroki. Itu derajat mengetahui gerak-gerik imam. Any question? Tapi ini poinnya bukan nggak mau melakukan imam, tentang yang membatalkan itu. Salah satunya kan itu yang bukan mahram ya. Nah itu yang membatalkan itu disentuh, menyentuh atau bersentuhan. Atau semuanya sama. Soalnya itu juga sering bingung. Soalnya kalau
yang sengaja itu apakah harus wudu, kita nggak sengaja menyentuh. Kulluhum sawaun, sama-sama. Jadi masalah bersentuhan kulit dalam mazhab Syafi'i itu baik yang disentuh maupun menyentuh, meskipun tidak sengaja tetap batal. Mutlakiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti kalau dalam keadaan tertentu, misalkan haji, umroh itu kan uyel-uyelan misalnya. Uyel-uyelan, maka kita pakai mazhab yang lain, bersentuhan tidak batal juga bisa, tapi wudunya nanti juga harus disesuaikan juga dengan mazhab yang lain. Begitu, itu dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Gitu nggih, gen boten sembrono di dalam beribadah. Rugi, kesel-kesel ibadah nek ngasih ora kanggo kan rugi. Makanya dalam beribadah perlu kehati-hatian. Tidak boleh sembrono. Nggih, begitu nggih. Jadi harus mengetahui gerak-gerik imam. Nah, bagaimana dengan mengetahui gerak-geriknya lewat televisi? Boleh tidak? Misalnya Mas Yaki sholatnya nang omah kono, adalah di syuting live, sholat Idul Fitri live Masjid Qonitat. Mas Yaki sholat nang jero omah nganggo proyektor. Tip ini Mas Yaki kan proyektor toh, lah nganggo proyektor, ya rukuk mau, wow, akbar misalkan, begitu sah atau tidak? Tidak, jamaahnya tidak sah. Karena nanti ada syarat yang menguatkan kenapa tidak sahnya. Karena tidak dalam satu lokasi juga, satu tempat. Begitu, nomor 6. Nomor 7. Nah, ini dia. Wa ayyajtami'a fi masjidin, dan hendaknya imam dan makmum itu berkumpul dalam satu tempat atau satu masjid. Masjid kan maka sujud, tempat sujud, berarti dalam satu tempat, berkumpul dalam satu masjid. Atau kalau tidak dalam masjid, itu jaraknya ausalati mi'ati dhira'in takriban, kira-kira 300 dhira'. Satu dhira' tadi 60 kan. Nah, itu jarak diperbolehkannya sekitar 300 dhira'. Dihitung yang pakai kalkulator pirang meter. Kalau satu dhira'nya 60 dianu ya, kurang lebih 60. Karena dulu saya mengingatnya gampang, wih garisan kayak 30, berarti saat dhira' rong garisan gitu. Sebenarnya kalau dhira' kan ukuran ini ya. Kan tangannya beda-beda ini. Tangannya Mas Rohmat, Mas Bintang, Mas Buti beda-beda. Makanya diambil perkiraan kurang lebih 60 dhira'. Lah kalau 60 kali 300 18. Aduh ya. Tapi itu nanti ada persyaratan lagi ya. Jadi harus ada jalan menuju tempat imam. Jadi tidak ada penutup aling-aling, sehingga jika ia jalan ke depan tanpa memalingkan dari arah kiblat itu bisa. Kalau sholatnya di dalam masjid, satu masjid itu tidak masalah. Misalkan sholatnya di ini, pintunya kebetulan kita di samping, nah itu sholat agak depan sana tidak apa-apa. Sholat agak depan sana tidak apa-apa. Meskipun kalaupun harus ke tempat imam, dia harus mundur dulu. Tapi kalau di luar masjid, kalau harus mundur dulu ke tempat imam maka tidak boleh. Tapi kalau hanya menyamping terus nanti maju bisa, tidak apa-apa. Misalkan seperti sholat di sana, di parkiran sana itu boleh. Yang tidak boleh kalau di sini mungkin ini di terasnya Bu Hadi yang depan itu sebenarnya, nah kan jalannya nanti harus mundur karena itu di luar masjid. Begitu yang harus berhati-hati.
Itu syarat untuk jamaah yang nomor 7. Jadi imam dan makmum harus berada dalam satu masjid atau berada dalam jarak kurang lebih 300 dhira atau 300 hasta. Dhira sama hasta itu sama. Oke, yang jelas kalau lebih mempermudah, kalau saya dulu dalam memahami bahwa jamaah itu dikatakan muttasil, tersambung shofnya itu ketika tadi martabatnya makmum itu bisa melihat orang yang melihat imam. Jadi selagi masih melihat, bisa dilihat, maka insya Allah masih sah jaraknya ya. Oke, jadi sekian jaraknya tadi, ini perkiraan sudah tidak bisa melihat imamnya kalau dengan jarak berapa mas tadi? 300 dhira, berarti tadi berapa tadi? 1800? 18.000 itu sini mana ya? Jauh banget ya. Itu kalau sholatnya di Ororo gitu ya. Maksudnya kalau di padang pasir kan jaraknya jauh. Dulu ngitungnya seperti, tapi kalau di lingkungan seperti ini ya sulit, melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa. Terus jamaahnya yang jadi komando apa? Tidak ada kan? Tidak dengar suara, tidak bisa melihat. Jadi kunci utama tadi paling tidak bisa melihat orang yang melihat imam gitu ya. Jadi terhubung dengan makmum-makmum di depannya. Yang ke-8, wa ayyannuyal qudwata awil jamaah. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. Kalau niatnya hanya main-main dan lain sebagainya ya jelas tidak sah ya. Atau hanya tidak niat lah, jadi melu-melu tok begitu ya, tidak niat makmum atau jamaah, maka belum dikatakan itu berjamaah. Begitu, harus aku niat jamaah karo iki misalnya, itu makmum. Kalau bab imam kapan harus niat, kemarin sudah kita bahas. Yang ke-9, wa ayyatawafaqa nadmu sholataihima. Salat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiyahnya. Jadi cara jenis salatnya itu harus sama. Apa ada salat yang tidak sama? Contohnya apa kira-kira? Yang kaifiyahnya tidak sama. Misalkan orang sholat sunnah, kemarin ditanyakan juga ya, sholat sunnah ba'diyah, terus bolehkah kita bermakmum pada orang yang sholat ba'diyah? Boleh ya, karena itu masih sama, kaifiyahnya kan sama, satu frekuensi, rukuk ya melok rukuk, sujudnya ya podo, kaifiyahnya sama, ritmenya sama, meskipun jumlah rakaatnya berbeda. Kira-kira yang berbeda kaifiyahnya itu apa? Sholat gerhana. Jadi kita tidak boleh anak wong sholat gerhana terus kita niat aku jamaah karo wong sholat gerhana. Kita sholat misa, sholat karo wong sholat gerhana bulan misalkan. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kaifiyahnya berbeda. Sholat gerhana itu rukuknya berapa kali? Satu rakaat 2 kali. Adalah bar rukuk, ada kan wajibnya rukuk 1. Terus awake dhewe iktidal kono apa jenenge Fatihah meneh. Nah, terus kita bagaimana? Kan rusak. Itu kan sudah beda frekuensi, beda tata caranya. Maka tidak diperkenankan kita bermakmum pada sholat yang berbeda. Misalkan sholat kita bermakmum pada orang yang sholat subuh, ada sholat zuhur makmuman karo wong sing sholat subuh. Apa iso jarak atau banget? Mungkin delalah Mas Bagas subuhe karipan kodok ya kan, malam begadang bangun-bangun jam 12 misalkan, terus dia kodok sholat subuh lah, terus
kita belum sholat zuhur bermakmum pada Mas Bagas boleh enggak? Boleh, karena itu masih satu frekuensi. Untuk tata cara kaifiahnya masih sama, maka diperbolehkan. Meskipun ada pendapat ulama juga bahwa sholat yang kaifiahnya masih sama tapi berbeda sholatnya, misalkan tadi sholat sunnah sama sholat fardu ya, kita bermakmum pada orang yang sholat sunnah, itu dari hukum sholatnya tetap sah, cuman fadilahnya yang berbeda. Ya, fadilah yang paling utama itu ya sesuai dengan makomnya kita sholat ya, jamaah mengikuti, misalnya sholat zuhur ya jamaah sholat zuhur bersama. Ya, jadi bermakmum pada imam yang sedang sholat zuhur itu martabat derajatnya lebih utama. Makanya berjamaah itu kan nilainya 27 derajat, iya ditentukan dengan fadilah-fadilah tadi. Semakin lengkap ya nanti sempurna fadilahnya. Tapi kalau tidak lengkap maka fadilahnya juga akan berkurang. Oke, untuk yang ke-10, wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Hendaknya makmum tidak yukhalifahun bedani apa? Menyalahi atau menyimpang. Apa? Bedani bahasa Indonesia sing penak apa? Wis pokoke bedan menyelisihi ya. Ya. Makmum hendaknya tidak menyelisihi imam dalam perbuatan yang fahishatul mukhalafah itu kelihatan sing cetha melo-melo. Contoh gambarannya seperti ini. Kebetulan imamnya baca surah yang di situ ada ayat sajdahnya. Kemudian sang imam sujud. Lah iki makmume iki rada kemaki sithik misalnya. Kok cukup sujud, daerah melok sujud kan bedane ini cetha banget, ya toh. Bedani imamnya yang cetha banget. Nah, maka yang seperti itu sudah jamaahnya tidak sah. Atau sebaliknya, adalah imam maca ayat sajadah, nggih, mergo makmume iki rumangsa pinter. Wah, imame iki wah sajadah ora sujud iki. Wah, iki kesalahan iki. Dhek sujud dhewe. Kan bedani imam. Nah, yang seperti itu termasuk jamaahnya batal. Tidak sah sholat jamaahnya. Termasuk ketika sujud sahwi, ini yang sering sekali terjadi di lingkungan kita. Saya sendiri kurang tahu apakah ada qaul yang lain. Nanti kalau ada bisa disampaikan ke saya juga. Jadi ketika imam sujud sahwi, maka makmumnya pun juga harus ikut sujud sahwi. Nah, saya beberapa kali mengikuti di sini itu ada beberapa ya. Itu pernah berapa kali itu yang sujud sahwi hanya imamnya sendiri. Wah, jadi sujud dhewe. Pernah menangi mboten nomori. Saya pernah menangi satu kali di masjid yang lama dulu. Jadi imamnya sebenarnya kalau menurut saya itu tidak harus sujud sahwi, dia lupa belum sampai ke rukun berikutnya sudah diingatkan subhanallah gitu kan. Akhirnya dia tidak jadi melakukan, tapi dia tetap sujud sahwi. Sebenarnya kan tidak perlu, nggak ada yang diganti masalahnya. Kan sujud sahwi sebagai pengganti tadi. Nah itu pun sujud sahwinya sendiri, makmumnya tidak ikut, karena beliau juga diam saja, cukup bar tahiyat langsung jengking. Berapa kali kalau sujud sahwi itu? 2 kali ya. Jengking baru langsung salam ya, karena waktu itu juga di belakang kok tadi ngapain, baru ingat berarti tadi sujud sahwi. Nah, kalau perbedaannya itu tidak mencolok, wah penake mencolok gitu ya bahasanya ya, orang bedani imam sing mencolok banget gitu loh. Ya, sangat terlihat, maka
tidak apa-apa. Contohnya yang tidak mencolok itu apa? Mohon maaf ya, karena agama kita itu kan banget ya, kaya akan pendapat ulama begitu ya, sugih banget itu pendapatnya. Termasuk babakan kunut subuh begitu ya. Kalau menurut madhab Syafi'i kan hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, kalaupun imamnya tidak kunut, bolehkah makmumnya kunut? Boleh enggak? Imame ora kunut, makmume kunut, boleh enggak? Boleh, karena apa? Perbedaannya tidak mencolok. Kapan? Ya waktu iktidal itu nyuri setar baca doa kunut kan boleh. Kalau belum hafal Allahumma hdini, kemarin sudah kita bahas juga bahwa doa kunut bisa kita pakai doa yang lain seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga sah, sudah dihitung kunut. Niat kunut dengan baca ayat Al-Qur'an. Kemarin kita sampaikan bahwa untuk beberapa alternatif doa kunut itu yang paling afdal satu yang dicontohkan Nabi, yang kedua kunutnya sahabat Abu Bakar gitu ya, yang ketiga doa yang ada dalam Al-Qur'an. Ambil saja doa yang paling pendek bila ingin mendapatkan kesunahannya. Jadi imam sujud kan waktunya juga tidak begitu lama. Kalau sebaliknya bagaimana? Imame kunut, makmume ora kunut, bagaimana? Salatnya tetap sah, jamaahnya insya Allah juga sah. Meskipun memang ada kaul nanti yang 11 ini, wa ayyutabi'u, hendaknya makmum harus mengikuti perbuatan imam. Jadi nek imame kunut iku ya melu kunut. Imame sujud sahwi ya melu sujud sahwi. Imame sujud tilawah itu juga harus ikut sujud tilawah. Karena nanti kalau kita bedani, wah itu ketok banget, wah ora bersatu iki makmum karo jamaah karo imam kok ora setel. Nah, itu kan kelihatan terjadi perpecahan di sana. Nah, insyaallah kalau pendapat dari berbagai mazhab mengikuti imamnya. Imam kunut ismailu kunut itu lebih bagus. Meskipun kalau tidak pun juga tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Any question? Ada pertanyaan lagi? Jadi, ngelap-ngelap gitu loh. Jadi kayak sholat sendiri. Ya itu makmum tapi sholatnya itu ngelap-ngelap gitu. Nelatnya itu berapa gerakan? Kadang sampai banyak Pak. Sampai imamnya kadang lanjut dia baru selesai itu dalam waktu. Kemarin syaratnya batal sholatnya itu ketinggalan makmum berapa rakaat? Berapa rukun, Mas Bintang? 2. Asalkan tidak melebihi dari rukun tawil, itu maka tetap sah sholatnya. Begitu. Saya kan pernah imam loh. Terus saya di toko. Belakang saya itu 2 orang. Dan dapat 1 rakaat apa 2 itu. Terus lah makmumnya yang kanan ini tuh ditepuk lagi sama orang. Ya dia tuh belakang. Terus makmum saya satu ini tiba-tiba takbir itu loh. Saya gitu loh. Akhirnya udah saya diem. Ya enggak apa-apa. Kalau bagi Mas Zaki enggak masalah ya. Berarti itu ada 2 imam ya. Ya itu termasuk syarat yang ke berapa tadi? Iya, nomor 3 tadi ya.
Wa alla yakuna ma'muman, dan seorang imam tidaklah sedang menjadi makmum. Itu kan kalau yang belakang sholatnya jadi jamaahnya tidak sah. Yang saya tidak habis pikir itu yang kanan tadi, kenapa dia ditepuk malah mundur ke belakang, kan begitu. Nggih. Itu barangkali loh, kalau ini dari pendapat saya pribadi mungkin salah, kemungkinan bisa salah. Kalau saya jadi orang yang ada di kirinya tadi, makmume jenengan sing kiri tadi, untuk menyelamatkan dua orang yang nuwun sewu belum tahu tadi ya, maka harus niat mufarokoh dari Mas Yaki. Mas Yaki ditinggal, jadi dia mufarokoh sudah keluar dari jamaah dan jadi imam begitu. Jadi ngimami mburi, gen mburi tetap kanggo. Itu pendapat pribadi dan mungkin salah. Daripada lah gue mau tadi kabeh kena. Tapi memang yang dua tadi yang salah berarti kan yang dua, satu yang mundur, satu yang nepuk terakhir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Itu ada pembahasan tersendiri. Jadi memang ada yang menghukumi mutlak haram. Jadi satu masjid tidak boleh ada dua jamaah. Ada yang mutlak menghukumi haram, ada yang makruh. Hukumnya makruh karena itu tadi beda lho Mbak Umi. Misalnya saya datang nggawa jamaah dhewe karo cah irmasku misalnya, salat dhewe nang pojok. Nek wong teko meneh jamaah dhewe gawe nang kidul. Nah, kan kalau di perjalanan sering terjadi seperti itu. Dan kalau dulu saya awalnya idealis nih. Kalau satu masjid tidak boleh ada dua jamaah. Ternyata kalau mau mengamalkan itu juga agak sulit. Saiki aku ngenteni jamaah kono serampung, kene wis ngadeg begek ya. Kok arep kono wis rampung genten kene gawe meneh. Lah aku ora sida salat-salat akhire. Memang lebih bagus kalau datang yang mengikuti jamaah yang sudah ada gitu nggih. Tapi kalau dalam keadaan tertentu maka pilih pendapat yang kedua tadi ya, makruh, karena dari syarah hadisnya itu tadi mengutamakan al-ittihad, persatuan tadi. Kalau nanti diperbolehkan ada beberapa jamaah kabeh gawe dhewe-dhewe ya. Mas Bintang ra cocok karo Mas Yaki gawe dhewe nang kono. Mas Duwi yang gawe dhewe kelompok nang kono, akhirnya perpecahan di situ. Jadi mengutamakan al-ukhuwah Islamiyahnya, persatuannya. Begitu. Ada lagi? Saya batasi sampai 9:30. Kalau saya mau buka bab baru kelihatannya waktunya tidak cukup ya. Yang mau tanya saja. Masih ada sekitar 5 menit. Kalau untuk alasan yang seperti itu dihormatil waktu, kelihatannya sedikit yang saya tahu tidak jadi alasan kalau yang masalah tempat wudhu tadi loh. Karena satu, airnya masih ada, kotor itu belum tentu najis kan begitu. Terus bisa disikapi juga, misalkan pasti ada kerannya toh. Ada kerannya enggak? Nah, ngambil langsung dari kerannya juga bisa disiasati seperti itu. Kalaupun terpaksa di luar yang tempatnya terbuka, dulu waktu pembahasan wudhu kelihatannya sudah kita bahas nih. Misalkan bekerja sama dengan beberapa teman sing iso nutup, atau paling ndais nanti terpaksa ya sudah. Misalkan rambut ya tinggal di selani saja atau cukup dari atasnya, yang penting
kita yakin ada beberapa helai yang sudah terkena air. Oke. Kalau itu memang agak sulit kalau tangan dadak di teles sak kelambi-kelambi ini kan ya rada. Makanya yang paling enak barangkali ya, tadi beberapa kerjasama dengan beberapa teman atau tetap di dalam kamar mandi ya tadi menggunakan air yang ada ataupun kalau bisa dari kran ya dari kran. Kalau salah satu contoh sholat lihurmatil waktu itu misalkan kita dalam perjalanan di atas kendaraan misalkan naik bis, waduh prediksinya meleset misalnya, nek arep dijamak takhir kok ya wis ora mungkin. Misalnya macet di dalam tol, kebetulan itu sholatnya sholat ngasar, kita zuhur sudah sholat, ya kan? Terus masuk waktu ngasar itu masih jalan tol, ternyata ada kecelakaan yang menjadikan jalannya macet. Sedangkan di dalam tol tidak bisa kita turun sholat, sengeni wong akeh. Nah makanya sholatnya di dalam kendaraan itu lihurmatil waktu. Nanti setelah sampai baru diqodok sholatnya. Itu salah satu contoh untuk lihurmatil waktu seperti itu. Ada lagi? Cukup? Enggak ada? Kalau sudah tidak ada berarti cukup untuk pembahasan hari ini. Kita fokus pada syarat berjamaah. Untuk yang akan datang insya Allah kita akan masuk pada bab suwarul qudwati tis'atun, ya 9 model sholat berjamaah. Begitu, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Insya Allah kita bertemu dalam episode selanjutnya, gitu ya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun ada salah dan kekeliruannya dari kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri untuk kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.